Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madinah Munawwarah dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikoanalisa memahami pikiran bawah sadar. Apa itu psikoanalisa? Psikoanalisa adalah teori dan terapi kesehatan mental yang berfokus pada pengungkapan emosi, keinginan dan konflik bawah sadar yang memengaruhi perilaku dan pemikiran seseorang. Teori ini yang dipelopori oleh Sigmund Freud berpendapat bahwa pengalaman masa lalu dan alam bawah sadar memainkan peran kunci dan pembentukan kepribadian dan masalah psikologis. Siapakah Sigmund Freud? Sigmund Freud adalah seorang ahli saraf Austria yang lahir pada tahun 1856 dan meninggal pada tahun 1939, yang mendirikan psikoanalisis. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di Wina, Austria, dan menjadi seorang pemikir yang sangat berpengaruh. Meskipun karyanya sering dikritik, setelah menempuh pendidikan kedokteran, ia mengembangkan metode terapi bicara untuk memahami pikiran bawah sadar melalui dialog, yang menjadi dasar psikoanalisis. Kehidupan awal dan pendidikan. Lahir dengan nama Sigmund Shlomo Freud pada 6 Mei 1856 di Freiburg, Moravia atau sekarang Pribor, Republik Ceko. Menyelesaikan pendidikan kedokteran di Universitas Wina pada tahun 1881, di mana ia tertarik pada fisiologi dan neurologi. Karir dan pengembangan psikoanalisis. Setelah lulus, Sigmund bekerja di rumah sakit dan kemudian mempelajari hipnosis di Paris di bawah Jean-Martin Charcot. Ia membuka praktik pribadi di Wina pada tahun 1886 dengan fokus pada gangguan saraf, meninggalkan metode hipnosis dan mengembangkan terapi bicara untuk mengali konflik bawah sadar pasien, yang menjadi dasar psikoanalisis. Sigmund menggunakan berbagai teknik inovatif untuk mengakses pikiran bawah sadar pasiennya, termasuk analisis mimpi yang mendalam, asosiasi bebas yang memungkinkan pasien bicara tanpa filter, dan terapi bicara intensif. Kontribusi terbesar Sigmund adalah metafor gunung es yang elegan. Kesadaran hanya merupakan puncak kecil dari gunung es, sementara sebagian besar kepribadian kita, pikiran bawah sadar dan tidak sadar, tersembunyi di bawah permukaan, mempengaruhi setiap tindakan dan keputusan kita. Metode terapi Sigmund. Analisis mimpi untuk mengungkapkan konflik batin. Asosiasi bebas tanpa sensor atau penyaringan. Terapi bicara intensif dan berkelanjutan. Struktur kepribadian menurut Sigmund. Sigmund mengusulkan model kepribadian yang terdiri dari 3 komponen saling terkait yang terus-menerus bersaing untuk kontrol atas perilaku kita. Ketiga elemen ini tidak bekerja dalam isolasi, tetapi dalam dinamika kompleks yang membentuk cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. 1. Superego. Superego adalah aspek moral kepribadian yang berisi nilai-nilai, normal sosial, dan rasa benar salah. Superego seperti suara hati internal yang mengkritik dan mengevaluasi setiap tindakan kita. Kedua, ego. Ego adalah mediator realisis yang menyeimbangkan dorongan primitif id dengan batasan moral superego. Ego membuat keputusan praktis dan mengatur perilaku kita agar dapat diterima masyarakat. Ketiga, id. Id adalah komponen paling primitif yang penuh dorongan naluriah, insting, dan keinginan hedonistik. Id hanya mengenal satu bahasa, kepuasan kebutuhan segera tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Ketiga elemen ini menciptakan ketegangan konstan dalam psikis kita. Ketika ego gagal menyeimbangi keduanya, timbul kecemasan dan berbagai mekanisme pertahanan psikis seperti represi, proyeksi, atau sublimasi. Kelebihan psikoanalisa. Psikoanalisa telah memberikan kontribusi yang telah ternilai bagi pemahaman kita tentang manusia, membuka cakrawala baru dalam psikologi
klinis dan memperdayakan ribuan orang untuk mengatasi masalah psikonologis mereka. Wawasan bawah sadar membuka pemahaman revolusioner tentang pengaruh pikiran bawah sadar terhadap perilaku, motivasi, dan keputusan kita yang seringkali kita anggap rasional. Terobosan terapi memperkenalkan metode terapi psikologis yang efektif untuk mengatasi trauma, fobia, gangguan kecemasan, dan berbagai masalah psikis yang sebelumnya dianggap tidak dapat disembuhkan. Fondasi teori modern menjadi dasar bagi banyak teori psikologis modern, psikoterapi, psikodinamik, dan berbagai pendekatan konseling yang masih digunakan secara luas hari ini. Pemahaman hubungan menjelaskan hubungan kritis antara pengalaman masa kecil, pola kelekatan, dan masa psikologis di masa dewasa, membantu kita memahami akar permasalahan. Kelebihan-kelebihan ini membuat psikoanalisa tetap relevan dan berpengaruh dalam praktik klinis modern, meskipun telah mengalami berbagai modifikasi dan perkembangan selama lebih satu abad. Kekurangan psikoanalisa. Meskipun psikoanalisa membawa revolusi dalam psikologi, teori ini juga menghadapi kritik substantif dari komunitas ilmiah modern. Keterbatasan-keterbatasan ini penting untuk dipahami guna mengevaluasi aplikasi dan validitas teori secara objektif. Generalisasi terbatas. Banyak teori psikoanalisa didasarkan pada studi kasus individu yang jumlahnya kecil, sehingga sulit untuk menggeneralisasi temuan ke populasi yang lebih luas dan beragam secara budaya. Subjektivitas metodologi. Metode analisis psikoanalisa sangat bergantung pada interpretasi subjektif terapis, membuat hasil sulit direplikasi dan diuji secara ilmiah dengan standar metodologi kontemporer. Kritik ilmiah. Psikolog seperti Hans telah mengkritik psikoanalisa karena kurangnya dukungan empiris yang kuat dan tidak mampuan untuk memenuhi standar penelitian ilmiah modern yang ketat. Fokus sempit. Psikoanalisa Sigmund terlalu menekankan dorongan sosial dan konflik internal, mengabaikan faktor biologis, genetik, sosial, lingkungan, dan budaya yang signifikan dalam pembentukan kepribadian. Visualisasi konsep psikoanalisa inti. Untuk memahami psikoanalisa secara mendalam, visualisasi konsep-konsep kompleksnya menjadi sangat penting. Diagram dan ilustrasi berikut menunjukkan hubungan dinamis antara elemen-elemen utama teori Sigmund dan perkembangan psikososial Erikson. Gambar pertama menunjukkan metafor gunung es yang terkenal. Hanya sebagian kecil pikiran kita yang sadar, sementara mayoritas besar beroperasi di bawah permukaan. Gambar kedua menampilkan interaksi dinamis antara id yang menginginkan kepuasan segera, superego yang menghakimi, dan ego yang mencari keseimbangan. Gambar ketiga mengilustrasikan tahan kehidupan Erikson sebagai perjalanan perkembangan berkelanjutan. Gambar keempat menunjukkan berbagai mekanisme pertahanan psikis yang kami gunakan untuk mengatasi kecemasan. Kesimpulan psikoanalisa sebagai jendela di dalam diri. Psikoanalisa telah membuka jendela yang belum pernah ada sebelumnya ke dalam kompleksitas pemikiran manusia. Meskipun teori Sigmund lahir dari lebih satu abad lalu dan telah mengalami kritik signifikan, pandangan fundamentalnya tentang pengaruh bawah sadar, pentingnya pengalaman masa kecil, dan struktur kepribadian tetap menjadi bagian integral dari psikologi kontemporer. Memahami psikoanalisa bukan hanya tentang akademik. Ini adalah tentang pengenalan diri. Konsep-konsep seperti mekanisme pertahanan, proyeksi, dan transfer emosional membantu kita mengenal pola perilaku yang tidak produktif dan memahami asal-usul konflik batin kita.
Teori Erikson menambahkan dimensi harapan optimis, bahwa setiap tahap kehidupan membawa peluang untuk pertumbuhan, penyesuaian, dan penemuan identitas yang autentik. Refleksi diri. Pelajari psikoanalisa untuk memahami motivasi tersembunyi di balik perilaku Anda dan keputusan Anda yang buat setiap hari. Pertumbuhan pribadi. Gunakan wawasan psikoanalisa untuk mengatasi trauma masa lalu dengan mengembangkan hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri dan orang lain. Kesehatan mental. Jika Anda berjuang dengan kecemasan, depresi, atau trauma, psikoterapi psikoanalitik dapat memberikan alat dan pemahaman untuk menyembuhkan emosional. Saatnya untuk bertindak. Jelajahi lebih jauh dunia psikoanalisa melalui buku-buku klasik Sigmund, karya-karya Erikson, atau pertimbangan terapi dengan praktis psikoanalitik terlatih. Perjalanan menuju pemahaman diri yang lebih dalam dan kehidupan yang lebih bermakna dimulai dengan langkah pertama, mengakui bahwa ada lebih banyak yang tersembunyi di bawah permukaan kesadaran kita, menunggu untuk ditemukan dan dipahami. Sekian penjelasan tentang psikoanalisa. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.